Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Kansa Salsabila dengan NIM 120222308. Di sini saya akan menjelaskan tentang interplan routing. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah interplan routing operation, yang kedua adalah router on a stick interplan routing, lalu ada interplan routing using layer 3 switches, lalu ada troubleshoot interplan routing. Yang pembahasan yang pertama adalah interplan routing operation, di mana routing antar plan merupakan proses yang bertujuan untuk meneruskan lalu lintas jaringan antar plan. Ada 3 jenis dari interplan routing. Yang pertama adalah legacy interplan routing, router on the stick, lalu ada layer switch using switches virtual interface atau SPIs. Di mana untuk pembahasan yang pertama itu legacy interplan routing, yaitu menghubungkan antar router dengan metode lama menggunakan antar muka fisik dapat berfungsi, namun memiliki keterbatasan, di mana opsi ini tidak dapat terukur secara maksimum dikarenakan keterbatasan jumlah router. Lalu ada yang kedua adalah router on a stick interplan routing, di mana antarmuka Ethernet router Cisco iOS dikonfigurasikan sebagai terang 802.1q dan terhubung ke platform saklar lapisan 2. Subinterface yang dikonfigurasikan adalah antarmuka virtual berbasis perangkat lunak, lalu pemberian tag pada plan akan diteruskan kepada sub antarmuka plan. Ada beberapa nos dalam opsi ini, yaitu alamat IP akan menjadi landasan keputusan routing, router menentukan pintu keluar, jika antarmuka keluar konfigurasi sebagai sub antarmuka 802.1q, bingkai datanya adalah plan ditandai dengan plan baru dan dikirim kembali ke luar antarmuka fisik. Lalu, tidak melebihi dari 50 plan. Lalu ada interplan routing on a layer 3 switch, di mana metode ini dikonfigurasikan pada switch layer 3, lalu ada saklar layer 3 disebut juga saklar multilayer karena beroperasi pada layer 2 dan layer 3. Lalu di sini ada contoh gambarnya, namun di sini contohnya digunakan pada layer 3. Lalu ada interplan routing on a layer 3 switch, di mana keuntungannya adalah lebih cepat dibandingkan router on a stick, tidak diperlukan link eksternal dari switch router ke routing, tidak terbatas pada satu link, latensi jauh lebih rendah, lebih sering ditempatkan di LAN kampus dibandingkan router, lalu untuk kelemahannya adalah membutuhkan biaya lebih banyak. Lalu ada router on a stick interplan routing. Di mana untuk meruturkan antar plan R1 GB Ethernet 001 antarmuka secara logis dibagi menjadi 3 sub antarmuka dapat dilihat pada tabel berikut, di mana untuk plan-nya ada 10, 20, dan 99. Lalu S1 plan dan trunking configuration ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah buat dan beri nama plan, lalu langkah yang kedua adalah buat antarmuka manajemen, langkah yang ketiga adalah konfigurasikan port akses, lalu langkah yang keempat adalah konfigurasikan port trunking. Untuk S2 VLAN and trunking configuration ini mirip dengan S1, namun memiliki beberapa sintak yang berbeda dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu R1 subinterface configuration menggunakan konfigurasi global interface underscore ID, subinterface underscore ID. Setiap isu subinterface dikonfigurasikan dengan dua perintah. Yang pertama adalah encapsulation.1q VLAN underscore ID dalam kurung siku asli. Perintah ini mengkonfigurasikan subinterface untuk merespon 802.1q, mengenkapsulasi lalu lintas dari VLAN ID dan yang ditentukan. Lalu yang kedua adalah alamat IP address subnet mask. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 subinterface. Lalu ada R1 subinterface ini dikonfigurasikan untuk VLAN 10, 20, dan 99. Lalu verify configuration between PC1 dan PC2. Setelah switch terang dan router subinterface terkonfigurasi, dilakukan konfigurasi oleh host, router, dan saklar. Selanjutnya digunakan ping untuk memverifikasi konektivitas dengan PC2 dan S1. Keluaran ping yang berhasil dikonfirmasi peruteran plan adalah pengoperasian. Lalu ada router on a stick interplan routing verification ini memiliki perintah show yang dapat memecahkan permasalahan router on stick, yaitu yang pertama adalah tampilan router IP, lalu ada tampilan antarmuka IP secara singkat, tampilan antarmuka, dan tampilan antarmuka terang. Paket tracker configure router on a stick interplan routing ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah menambahkan plan ke switch, lalu ada konfigurasikan subinterface, lalu ada juga menguji konektivitas dengan peruteran antar plan.
Lalu lab configuration router on a stick interval routing ini memiliki tujuan yang pertama adalah membangun jaringan dan mengkonfigurasi peraturan perangkat dasar, lalu ada yang kedua yaitu konfigurasikan switch dengan plan dan trunking, selanjutnya adalah konfigurasikan peruteran antar plan berbasis trunk. Selanjutnya adalah interval routing using layer 3 switches, yang dimana metode ini menyediakan routing antar plan yang lebih cepat dan lebih berskala untuk lingkungan jaringan interface besar. Switch layer 3 menggunakan switching berbasis hardware untuk mencapai kecepatan pemrosesan paket yang lebih tinggi dibandingkan router. Kemampuannya yang pertama adalah melakukan routing dari satu plan ke plan lain menggunakan multiple switches virtual interface atau SPI dan mengkonversi port switches layer 2 menjadi interface layer 3. Layer switch 3 configuration ini menyediakan layanan routing interval kedua host. Langkah-langkah konfigurasinya adalah yang pertama membuat plan yang dibutuhkan pada gambar digunakan plan 10 dan 20. Lalu yang kedua adalah membuat antarmuka SPI plan. Alamat IP yang dikonfigurasikan akan berfungsi sebagai gateway default untuk host di plan masing-masing. Selanjutnya adalah mengkonfigurasikan port akses dan menetapkannya ke plan, lalu mengaktifkan routing IP pada switch. Setelah dikonfigurasi, konektivitas antar host dan di plan berbeda dapat diverifikasi menggunakan perintah ping. Lalu routing on a layer 3 switch adalah membuat VLAN dapat dijangkau dari luar switch layer 3. Diperlukan konfigurasi routing statis atau dinamis dan membuat router port untuk terhubung ke perangkat layer 3 eksternal seperti router. Routing skenario on a layer 3 ini pada contoh gambar di samping, switch D1 layer 3 yang telah dikonfigurasikan terhubung dengan R1. Pada protokol domain routing open source space atau OSPF, interplan telah berhasil diimplementasikan pada D1 antarmuka G0, strip 0, strip 1, dan juga dikonfigurasikan dan diaktifkan. Selain itu, R1 menggunakan OSPF untuk mengiklankan dua jaringannya, yaitu 10, 10, 10, 0, strip 4, dan 10, 20, 20, 0, garis miring 24. Routing configuration on a layer 3 switch ini langkah-langkah konfigurasi D1 meruterkan dengan R1. Yang pertama adalah konfigurasikan port yang telah dirutukan, gunakan perintah no switch port untuk mengkonversi port yang telah dirutekan, lalu tetapkan alamat IP subnet mask, lalu aktifkan peruteran, konfigurasikan peruteran, verifikasi peruteran, dan verifikasi konektivitas. Lalu troubleshoot interplan ada 4 jenis, yaitu missing plan, switch trunk port issue, switch access port issue, dan router konfigurasi issue. Yang pertama adalah missing plan, di mana ini merupakan masalah konektivitas antar plan disebabkan oleh plan yang hilang. Cara mengatasinya adalah membuat kembali plan yang hilang tersebut dan pastikan port host ditetapkan ke plan yang benar. Untuk memverifikasi keanggotaan plan pada sebuah port, gunakan perintah show interface ID switch port. Lalu yang kedua adalah switch trunk port issue, di mana hal ini disebabkan oleh port router yang tidak ditetapkan ke plan yang benar. Cara mengatasinya ada dua, yaitu verifikasi apakah port terhubung ke router yang sudah dikonfigurasi dengan benar sebagai trunk link menggunakan perintah show interface trunk. Lalu yang kedua adalah jika port tersebut tidak muncul pada output, periksa konfigurasi port dengan menggunakan perintah show running config interface X untuk melihat bagaimana port dikonfigurasikan. Lalu ada yang terakhir, yang ketiga adalah switch access port issue, merupakan masalah pada komputer konfigurasi alamat yang benar, tapi tidak dapat melakukan ping ke default gateway-nya. Cara mengatasinya gunakan perintah show plan brief, show interface X switch port, atau show running config interface X untuk memverifikasi penugasan plan pada interface tersebut. Lalu yang terakhir adalah router configuration issue, di mana masalah ini biasanya berkaitan dengan konfigurasi yang salah pada subinterface. Cara mengatasinya ada dua, yaitu verifikasi status subinterface, dan yang kedua adalah verifikasi plan mana yang ditetapkan pada masing-masing subinterface. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.